Nah, pemirsa, berikutnya kelanjutan sidang Nikita Mirzani sepertinya nggak ada habis-habisnya. Kalau dihitung itu udah berapa bulan nih? 6 masuk 6 bulan atau 7 ya? 6 bulan. Wow, ini sangat lama dan kemarin dihadirkan lagi saksi yaitu salah satu pengusaha skincare dari Sumatera ya. Dan bukti percakapannya pun sedikit banyak kalau Anda mengikutinya. Itu akan sangat memberatkan posisi Nikita Mirzani. Ini yang saya takutkan. Apakah ini akan menjadi tanda-tanda bahwa ketok palu akan segera dilakukan? Tapi anyway, kita akan lihat. Anda sendiri kalau belum sempat ngelihat, kita akan tunjukkan kepada Anda pemirsa. Karena memang kali ini dari buktinya ya, sudah ada nominal yang cukup jomplang. Mungkin dari satu sisi menawar kurang lebih 3 miliar, tapi dari satu sisi lain meminta kurang lebih 15 miliar. 5 kali lipat. Dan seperti apa mungkin update dari kasus sidang lanjutan pemerasan skincare, ini dia untuk Anda. Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang membuat Nikita Mirzani duduk di bangku pesakitan kembali bergulir panas di persidangan. Dibayang-bayangi hukuman begitu berat, juga sudah mendekam di tahanan sejak kasus ini menyeruak, Nikita tetaplah seorang Nikita. Di ruang sidang sekalipun juga tampil modis seperti sudah menjadi kewajiban baginya. Tampil dengan blus hitam lengkap dengan aksen pita di bagian leher, Nikita Mirzani memesona dengan celana coklat hingga tas branded berharga selangit yang ditenteng sang bintang ke ruang persidangan. Dari sisi penataan rambut, Niki melengkapi gayanya dengan nuansa klasik. Dan sebelum sidang dimulai, Nikita sempat melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah pengunjung dan pendukungnya di persidangan. Mengejut, geser kan mengejut gimana? Dong, Niki, kanan kas ya, Niki, Nik. Dan sidang Nikita Mirzani seperti tak pernah sepi. Ada saja drama yang mewarnai jalannya persidangan. Saat saksi ahli undang-undang ITE dihadirkan di ruang sidang, Nikita Mirzani tampak begitu gregetan. Reaksi emosional Nikita tak terbendung di pengadilan. Merasa penjelasan saksi ahli berbelit, Nikita Mirzani berkali-kali keluarkan gestur seperti gregetan sendiri. Bahkan Nikmir sempat tertunduk dan menangis saking kesalnya dengan keterangan saksi ahli. Saya tidak dengar, Ali suaranya kecil sekali. Tapi itu setelah itu kan untuk tujuan memaksa orang memberikan suatu negara dengan ancaman kecemaran itu tetap memenuhi unsur pasal 23 yang dulu. Ali, ini yang dibicarakan ini yang kasusnya Reza Gladys ya, Ali ya. Reza Gladys ini sudah ada video permintaan maaf bahwa dia menjual skincare overclaim. Saya punya videonya, ya. Jadi dia mengakui skincare dia overclaim dan sudah dirilis sama BPOM bahwa skincare dia tidak ada izin BPOM. Ya. Menurut Ali, karena ini bukan rahasia, karena yang memposting terlebih dahulu itu bukan saya. Direkam pakai mic-nya. Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Poin paling pentingnya adalah pasal itu adalah melarang adanya perekaman secara ilegal tanpa izin dari kepolisian, jaksa, KPK dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya bukti video yang diinterpretasi secara ilegal itu dapat dimaknai sebagai alat bukti dalam persidangan? Mengerti pertanyaannya? Mengerti pertanyaannya? Selain drama Nikita Mirzani menangis karena gregetan sendiri dengan keterangan saksi ahli, ada pula kesaksian Melvina yang bikin geger Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengusaha skincare satu ini ungkap pengakuan mengejutkan merasa diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah tidak main-main. Nominalnya bikin geleng-geleng kepala mencapai 15 miliar rupiah. Cicil aja atau jual Ferrari-nya. Oh, jadi kalau nggak sanggup 15 miliar, terus sanggupnya 3 miliar, dia cicil aja. Betul. Kalau nggak, jual aja mobilnya. Betul. Terdakwa
Ya mungkin dari sosial media. Dari sosial media. Jadi terdakwa menyuruh saudara untuk menjual mobilnya. Betul. Terus uangnya apa dijual buat apa? Buat bayarin? Saya tidak tahu. Yang jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alami, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang Pengakuan Melvina dimintai uang senilai 15 miliar rupiah dan disebutnya disertai kalimat bernada ancaman memperpanjang daftar orang-orang yang merasa diperas oleh Nikita Mirzani. Bagi Melvina, ini jelas membuatnya ketar-ketir, takut bisnis hancur, hingga sempat menyanggupi memberi uang senilai 2-3 miliar rupiah. Dan segala percakapan Nikita di pesan singkat dianggap saksi ahli sebagai gambaran bagaimana Nikita secara sadar meminta uang kepada sejumlah orang, termasuk Melvina. Kalimatnya bagaimana? Kalimatnya kalau Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur. Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah, berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dr. Oki untuk menghubungi Nikita, begitu Bu ya. Itu jadi kalimat itu yang membuat Ibu Melvin ini terancam, merasa terancam.